bersama saya Kak Doni dengan pembelajaran fisika kita hari ini. Tetap semangat bersama People Master di Manjada Wajada. Oke, materi kita hari ini adalah induksi elektromagnetik. Tapi sebelum mulai belajar ada baiknya kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, judul fisika kita hari ini adalah induksi elektromagnetik, di mana di sini ada 3 subtopik, yaitu definisinya, kita pelajari tentang GGL atau gerak gaya listrik, dan yang ketiga ada transformator. Oke, langsung saja yang pertama yaitu ada definisinya. Apa sih itu induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik. Ya, kita tahu ya di sini ada kata elektro, ini berarti berkaitan dengan listrik, dan ini magnetik berarti berkaitan dengan medan magnet ya. Jadi induksi elektromagnetik ialah suatu proses di mana flux magnet di dalam medan magnet menghasilkan voltase yang mengakibatkan adanya arus listrik. Jadi induksi elektromagnetik ialah suatu proses di mana flux magnet di dalam medan magnet menghasilkan voltase yang mengakibatkan adanya arus listrik. Jadi kalau kakak gambarkan, jika ada sebuah magnet berkutub utara dan selatan dililitkan dengan suatu penghantar ya, maka akan terjadi induksi elektromagnetik. Oke, selanjutnya di sini juga ada tentang hukum Faraday, di mana bunyinya jumlah flux magnet yang keluar akan mengakibatkan timbulnya GGL ya, atau gerak gaya listrik. Jadi sebenarnya listrik itu juga bisa dihasilkan dari magnet ya, adik-adik, hubungan antara magnet dan lilitan kumparan. Jadi bisa dibuat rumusnya GGL sama dengan delta flux per delta T. Di mana di sini adalah ini simbol dari GGL seperti angka 3 terbalik ya. Itu satuannya volt. Ini adalah simbol dari flux magnet. Satuannya adalah Weber, dan T itu adalah waktu ya. Kalau satuannya sekon. Adik-adik, di sini ada soal pengantar yang pertama. Katanya sepotong kawat dengan panjang 10 cm digerakkan dengan kecepatan 40 dalam suatu daerah medan magnet 0,4 Tesla. Tentukan besar GGL yang ditimbulkannya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu apa yang diketahui pada soal, yaitu L panjangnya 10 cm, kecepatannya 40 cm per sekon, medan magnetnya 0,4 Tesla. Yang ditanya adalah GGL-nya.
Nah, dari soalnya kita ketahui bahwa rumus BBM-nya yang dipakai adalah BLV. Tapi sebelum dimasukkan angkanya, perhatikan dulu satuan-satuannya. Ini masih ke dalam senti, maka kita ubah dulu ke dalam meter ya. Berarti ini 10 pangkat min 1 meter. Ini 4 kali 10 pangkat min 1 meter per skor. Nah, setelah semua satuan sudah disamakan, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Maka ini menjadi 0,4 kali 10 pangkat min 1 kali 4 kali 10 pangkat min 1. Maka hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat min 3 volt, atau itu senilai dengan 0,016 volt. Maka jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya subtopik yang terakhir ada yaitu transformator, atau biasa disebut juga trafo ya. Trafo ini adalah suatu alat yang berfungsi mentransformasikan tegangan listrik dari suatu titik ke titik yang lain. Jadi transformator itu adalah suatu alat yang berfungsi mentransformasikan, memindahkan, mengubah tegangan listrik dari suatu titik ke titik yang lain. Jadi kalau digambarkan trafo itu rangkaiannya seperti ini ya. Nah, trafo itu dibagi dua, yaitu ada trafo step up dan satu lagi ada trafo step down. Nah, kalau ini up berarti dia fungsinya menaikkan tegangan ya. Step down ini menaikkan turunan, menurunkan tegangan, Jadi untuk apa tegangannya dinaikkan atau diturunkan? Untuk mengatur arus atau hambatan pada suatu rangkaian listrik ya. Jadi kalau bisa kakak gambarkan, dia trafo step up itu seperti ini ya. Ini up, yang ini down. Nah, kalau kita lihat perbedaannya ada pada jumlah lilitannya. Kalau di sini kita buat arus primer, maka di sini tegangan primer, maka disinilah arus sekunder, tegangan sekunder. Inilah M-nya itu ya, NP, MS. Begitu juga ini ya, NP, MS, IP, PP, ISPS. Jadi kalau kita perhatikan jumlah lilitannya ya, NP-nya lebih kecil daripada MS. Dan kalau trafo step down, NP-nya atau jumlah lilitannya itu lebih besar dari jumlah lilitan sekunder. Ya adik-adik, ini jumlah lilitan kawat itu. Nah, jadi dari perbandingan antara arus, tegangan, dan jumlah lilitan pada suatu trafo diperolehlah suatu rumus, yaitu P1 per P2 itu sama dengan I2 per I1 itu sama dengan N1 per N2 ya adik-adik.
atau bisa kita ganti dengan P1 nya itu primer ya, kita sebut itu primer. V2 itu adalah sekunder. Jadi di sini keterangannya adalah PI atau kata ganti aja PV ya. PI boleh. Ini tegangan primer, satuannya adalah volt. V2 adalah tegangan sekunder, satuannya juga volt. I1 adalah arus primer, satuannya adalah ampere. I2 adalah arus sekunder, satuannya juga ampere. N1 adalah jumlah lilitan primer ya, jumlah lilitan primer. N2 itu jumlah lilitan sekunder. Oke, selanjutnya di mana N1-nya adalah jumlah lilitan primer, jumlah lilitan primer, dan N2-nya adalah jumlah lilitan sekunder. Adik-adik, di dalam sebuah transformator dia juga memiliki efisiensi ya, efisiensi trafo. Artinya seberapa besar suatu transformator itu memiliki nilai efisiensi dalam penggunaannya. Di mana rumusnya adalah efisiensi sama dengan P2 per P1 dikali 100%. Nah, karena P itu daya itu rumusnya P kali I, maka efisiensi sebuah trafo rumusnya bisa juga menjadi P kali I per P kali I kali 100%. Di mana ini P2, I2, V1, I1 ya. Jadi ini keterangannya. EF itu adalah efisiensi trafo ya. Ini biasanya diukur dalam persen. Artinya semakin tinggi maka semakin efisiensi lah trafo itu, semakin bagus. Takarannya 0% sampai 100%. P itu adalah daya, satuannya watt. Ini tadi sudah di arus. P juga tegangan, kalau dia 2 itu sekunder, kalau pertama itu adalah primer ya. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah soal. Suatu trafo step-up memiliki lilitan masing-masing 100 dan 500. Jika tegangan inputnya 200 volt, maka tegangan outputnya sebesar. Jadi ada trafo step-up, berarti dia trafonya menaikkan tegangan ya. Lilitannya 100, berarti ini lilitan primer, ini lilitan sekunder. Oke, langsung saja kita analisa soalnya. Lilitan berarti NP-nya itu 100, NS-nya itu 500 ya. Nah, yang ditanya adalah tegangan outputnya, berarti PS ya. Sebelumnya sini kan kita tambahin. Ini tegangan primernya 200 volt. Oke. Lihatlah rumus di dalam trafo yang berhubungan antara jumlah lilitan dan tegangan pada suatu trafo ya. Maka rumusnya adalah PP per NP itu sama dengan PS per NS ya.
Jadi rumus standar tegangan dan jumlah bibitan itu ini seperti yang kakak jelaskan tadi. Nah, kalau sudah satuannya juga tidak masalah, maka langsung saja kita jawab. PV-nya itu adalah 200 per 100 itu sama dengan PS dibagi 500. Nah, kalau ada matematika seperti ini biasanya dikali silang ya adik-adik. 500 kali 200 itu sama dengan 100 PS. Maka ini hasilnya 10.000. 10 nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 100.000 ya. 100 PS. Maka PS sama dengan 100.000 dibagi 100. Maka dapatlah hasilnya adalah 1000 volt. Ya, maka opsinya adalah B. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan trafo ini benar-benar trafo step up, yaitu menaikkan tegangan dari 200 volt menjadi 1000 volt. Di sini adik-adik ada soal pengantar yang 3 di mana katanya ada sebuah trafo step up mengubah tegangan 50 volt menjadi 240 volt jika efisiensi trafo 80% dan dihubungkan dengan lampu 80 watt. Hitunglah kuat arus primernya. Jadi kalau kita lihat di sini diketahui tegangan primernya itu 50, tegangan sekundernya itu 240 volt. Efisiensi trafo itu 80% dan dihubungkan dengan lampu 80 watt. Lampu berarti ini daya ya, daya sekunder itu 80 watt. Nah, ditanya I primernya. Oke, langsung saja kita jawab. Karena di sini ada efisiensi trafo, maka kita harus bertolak dari rumus efisiensi trafo ya. Di mana rumusnya adalah P2 per P1 dikali 100%. Oke, karena P1-nya tidak ada, maka rumusnya kita ubah menjadi P2 per P1 I1 kali 100% ya adik-adik. Oke, ini biar sepaham, ini kita ganti dengan S saja ya. Ini P, ini P, ini P. Maka yang ditanya P-nya. Oke, langsung saja efisiensinya itu 80%. P2-nya itu 80 watt dibagi tegangannya 50 dikali IP yang ditanya dan dikali 100%. Karena ini sama-sama persen, ini bisa kita matikan ya. Maka selanjutnya tinggal 80 sama dengan 8.000 dibagi 50 IP. Nah, kalau seperti ini dikali silang ya adik-adik. Maka 5 kali 50 kali 80 itu adalah 4.000 IP sama dengan 8.000. Nah, arus primernya adalah 8.000 dibagi 4.000. Maka hasilnya adalah 2 ampere. Maka opsinya adalah B. Adik-adik, sekianlah pembelajaran fisika bersama saya Kak Doni dengan materi induksi elektromagnetik. Semoga pembelajaran dari kakak bermanfaat buat adik-adik semua. Jika adik-adik masih ada yang belum paham, silakan tanya di grup yang sudah ditentukan. Tetap semangat bersama Bimbel Master ini. Manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.